Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Board of Peace, sebuah konsep yang berkaitan dengan upaya menciptakan perdamaian serta menyelesaikan berbagai konflik melalui pendekatan yang lebih dialogis dan terstruktur. Isu ini menjadi penting untuk didiskusikan karena menyangkut bagaimana suatu mekanisme dapat membantu menjaga stabilitas, menyelesaikan permasalahan, serta membangun hubungan yang lebih harmonis di tengah masyarakat. Board of Peace merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diusulkan September 2025. Dalam piagam Board of Peace, bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa lembaga ini bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah dan dapat dipercaya, serta menciptakan perdamaian berkelanjutan di wilayah konflik. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, partisipasi Indonesia dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel. Memastikan proses transisi di Gaza tetap menuju solusi dua negara, sekaligus memperjuangkan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan pembukaan akses kemanusiaan. Namun, perkembangan konflik di Timur Tengah menimbulkan keraguan terhadap integritas Board of Peace. Donald Trump yang menjabat sebagai ketua Dewan pertama dinilai kehilangan kredibilitas setelah terlibat dalam konflik dengan Iran. Tekanan Amerika Serikat agar Iran membongkar fasilitas nuklir Fordow dan Natanz, menghentikan program rudal balistik, serta menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas memicu ketegangan karena dianggap melanggar kedaulatan Iran. Selain itu, serangan militer yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Gaza semakin memperkuat anggapan bahwa komitmen terhadap perdamaian dalam Board of Peace masih dipertanyakan sehingga menimbulkan suatu polemik dari Indonesia masuk ke dalam Board of Peace ini. Silahkan kepada Saudari Gaitsa berikan perspektif Anda terhadap isu ini. Baik, terima kasih Saudari Nazifa telah memberikan saya untuk berpendapat. Jadi kebijakan yang diambil dari Prabowo ini selaku pemerintah Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dengan masuknya Board of Peace atau BOP ya, merupakan langkah konkret dan juga strategis. Kenapa? Karena sudah sekian lama gitu kita menyuarakan kemerdekaan Palestina, kemudian keluar di sosial media dan lain sebagainya, namun belum ada langkah yang signifikan terhadap tindakan yang harus diambil untuk konflik Palestina-Israel gitu. Jadi adanya Board of Peace ini justru bertujuan untuk memberikan kedamaian gitu, bagi negara-negara konflik sesuai dengan pasal 1 Piagam Board of Peace. Selain mendamaikan negara yang berkonflik, dalam pasal 1 juga dikatakan gitu, hadirnya BOP ini itu untuk membentuk stabilitas dan memulihkan pemerintahan yang sah dan juga dapat diandalkan. Jadi dengan masuknya Indonesia ke dalam BOP ini atau Board of Peace ini, hal tersebut merupakan suatu istilahnya tuh pengejawantahan lah terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah seperti yang sudah sebutkan tadi oleh Saudari Nazifah, tepatnya pada alinea keempat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Langkah tersebut itu merupakan upaya yang nyata gitulah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang peduli dengan Palestina, yaitu masuknya ke dalam BOP. Begitu. Oke, instruksi dari pernyataan Saudari Gaitsa sebelumnya. Baik, silakan Saudara Bagas. Jadi, BOP sekalipun memiliki tujuan untuk mendamaikan bagaimana yang telah dipaparkan oleh Saudari, akan tetapi hal ini tuh memberikan suatu kejanggalan yang dimana Amerika Serikat dan Israel memiliki rekam jejak yang buruk dalam konflik internasional. Sehingga hal ini tuh menimbulkan suatu kekhawatiran bagi kita semua, dan tentara Indonesia itu bisa berkonfrontasi dengan kelompok pejuang Palestina ketika berada dalam komando mereka. Apalagi jika kita
Indonesia telah bergabung atau ikut serta dalam keanggotaan PBB. Akan tetapi Amerika Serikat ini baru-baru saja ini keluar dari keanggotaan PBB dan mendirikan BOP. Kenapa Amerika keluar dari keanggotaan PBB dan mendirikan organisasi sendiri? Padahal dia di PBB tersebut memiliki hak veto, yaitu keputusan untuk yaitu hak untuk memberikan suatu keputusan. Kenapa Amerika itu tidak memveto untuk mendamaikan konflik yang terjadi di Timur Tengah ini? Tetapi ia keluar dari keanggotaan PBB dan mendirikan suatu organisasi baru. Seperti kita ketahui, Donald Trump ini memiliki gaya politik yang ofensif. Apakah organisasi ini tuh hanya menjadi alat politik yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat? Apa lanjut? Oke. Lanjut dari Saudara Bagas apa? Jika kita mengambil contoh dari konsep perusahaan, Donald Trump ini kan membuat organisasi, akan tetapi ia menjadi ketua dan di peraturan dari BOP tersebut, dewan dari BOP dipilih oleh ketua. Nah, hal ini yang bisa membuat dari keputusan dari dewan-dewan yang dipilih oleh ketua ini menjadi seperti politik terima kasih itu loh. Yang dikhawatirkannya dewan-dewan ini tidak berani untuk melawan ketua, yaitu si Donald Trump. Kalau kita ambil contoh dari perusahaan, seorang direktur atau pemimpin suatu perusahaan dipilih oleh komisaris. Nah, komisaris ini adalah yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pimpinan perusahaan yang melakukan operasional. Nah, komisaris ini dipilih oleh mayoritas pemegang saham yang dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, mengapa Donald Trump tidak menjadi anggota dewan saja yang bisa memilih dan memberi masukan kepada ketua jika ia ingin benar-benar menginginkan perdamaian di Timur Tengah? Gitu dari saya. Oke, begini ya Saudara Bagas. Justru ya dengan bergabungnya Indonesia dalam forum BOP ini, itu justru bisa memberikan pengaruh dari dalam. Jika kita hanya berdiri di luar sana hanya memberikan dukungan semata, dampaknya itu akan jauh lebih kecil gitu dibandingkan jika kita terlibat langsung dalam proses diplomasi dan penyelesaian konflik, yaitu dengan gabungnya BOP. Begitu Saudara Bagas. Izin menyela Saudara Bagas, izin menyela. Di sini saya setuju kepada pendapatmu tentang kita ini memang harus waspada. Namun kita ini tidak boleh hanya melihat rekam jejak di masa lalunya saja, tapi juga harus melihat situasi yang sedang terjadi pada saat ini ya. Karena kita ini tidak boleh salah mengambil langkah, karena itu bisa berdampak pada kedaulatan negara kita sendiri. Coba kita lihat sendirilah pada negara Prancis. Ketika mereka ini ditawari untuk bergabung dalam Board of Peace oleh Presiden Donald Trump, Presiden Macron atau Presiden Prancis ini sendiri, dia ini menolak untuk bergabung kepada Board of Peace, yang mengakibatkan pajak atau tarif untuk mereka di sektor wine dan sampahnya sebesar 200%. Nah, barang-barang ekspor seperti itu, jika kita melihatnya, bayangkan terjadi pada produk di Indonesia, yang mana petani, buruh, mungkin saja mereka ini akan kesulitan untuk menjual produk-produk mereka ketika kita dikenai tarif 200%. Nah, bergabungnya Indonesia ke dalam dewan ini atau ke dalam Board of Peace ini tidak merugikan kita secara diplomatik. Namun ini juga merupakan langkah yang cerdas untuk melindungi kedaulatan kita dan untuk menjaga segi ekonomi juga, agar kita ini tetap stabil di dalam pasar global yang sedang panas-panas saat ini. Nah, kita ini masuk bukan untuk tunduk, tapi untuk menjadi perisai bagi warga negara kita dan juga untuk perdamaian di jalur Gaza. Seperti itu, Saudara Bagas. Izin masuk. Memang argumen yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Zaki merupakan masuk akal dari sisi diplomasi. Memang ada probabilitas bahwa hubungan diplomatik dengan Amerika akan memberikan, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata setelah terjadi konflik antara Amerika dan Iran, yang dimana konflik ini menimbulkan pertanyaan terhadap integritas Trump selaku ketua Board of Peace ini. Karena apa? Karena tindakan Amerika dinilai
tidak menjunjung tinggi tujuan pembentukan lembaga tersebut, yang dimana seharusnya lembaga tersebut menciptakan perdamaian, malah berbuat sebaliknya. Coba kalian pikir, bagaimana mungkin kita berada dalam wadah yang bertujuan mendamaikan konflik, tetapi tujuannya malah terlibat langsung dalam konflik tersebut gitu. Bahkan dalam teori kebijakan publik, tersebut, kondisi ini juga menimbulkan persoalan legitimasi terhadap kebijakan dan kredibilitator aktor kebijakan nasional. Dalam teori kebijakan ini, efektivitas suatu kebijakan sangat tergantung pada konsistensi kebijakan yang dibuat dan tindakan aktor pelaksana. Ketika pemimpin lembaga perdamaian justru mengambil kebijakan yang justru sebaliknya mendamaikan malah konflik, maka terjadi inkonsistensi kebijakan yang dapat menurunkan kepercayaan internasional serta melemahkan implementasi kebijakan perdamaian itu sendiri. Itu menurut saya. Justru karena itu Indonesia ini atau kita sendiri, bangsa kita ini sendiri harus berada di dalam. Karena dalam sebuah, bayangkan saja, dalam sebuah rapat besar, rapat yang dimana itu menentukan nasib suatu bangsa, menentukan nasib dunia, jika kita berada di luar, kita ini hanya bisa sekedar berbicara, namun tidak bisa didengar, tidak akan didengar. Tetapi ketika kita ini berada di dalam, kita ini bisa menjadi penyeimbang, kita ini bisa langsung memprotes ketika negara-negara Eropa atau negara-negara yang bergabung dalam World Office ini telah membuat keputusan yang tidak adil. Kita ini bisa mengintervensi keputusan mereka. Nah, kehadiran Indonesia ini di sana untuk memastikan bahwa perjuangan untuk membela Palestina itu bukan hanya sekedar slogan saja. Kita ini di sana bertujuan untuk perdamaian, yang dimana harus diperjuangkan perdamaian tersebut. Meskipun pemimpinnya ini sedang memiliki konflik tersendiri, konflik yakni Amerika dengan Iran. Tapi itu biarkanlah konflik antar dua negara, jangan disangkut pautkan di dalam World Office ini. Nah, kita ini di dalam hanya menjadi pengawas agar sistem ini tidak disalahgunakan. Seperti itu, Saudara Raden. Harus nggak? Saya mau menambahkan ya, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari beberapa rekan kita dalam diskursus ini. Sebetulnya Indonesia masuk ke dalam lingkungan World Office itu sebagaimana dalam pasal yang telah dijabarkan, dipaparkan oleh Saudara Najibah. Tujuannya itu untuk mendamaikan konflik gitu kan antara Palestina dan Israel. Bahkan di beberapa ormas keagamaan pun mendukung penuh terhadap kebijakan yang diambil oleh presiden kita yakni Prabowo dalam rangka mendamaikan antara Palestina dan Irak dan Israel dalam lingkungan World Office ini. Karena kan dalam meja perdebatan, dialog, diskursus ataupun pembuatan kebijakan di meja World Office ini tentunya itu akan syarat dengan kepentingan-kepentingan dari berbagai negara. Nah, kalau Indonesia tidak masuk ke dalam dialog tersebut, siapa yang akan memperjuangkan kepentingan bagi kemerdekaan Palestina? Indonesia di sini berperan sangat penting agar kebijakan yang diambil, proses berdialog untuk menciptakan satu kebijakan tersebut tidak mencederai dari kemerdekaan Palestina itu sendiri. Tapi saudaraku, kehadiran Indonesia juga dalam forum tersebut belum tentu benar-benar mempengaruhi keputusan besar. Malah justru ada indikasi bahwa Indonesia cuma jadi bagian dari legitimasi institusional. Ini kan bahaya. Indonesia cuma jadi legitimasi institusional forum yang integritasnya itu masih dipertanyakan. Gini saudaraku, kita coba bayangkan dalam pikiran kita, kalau Indonesia itu bukan berada di dalam forum World Office ini, kapan lagi kesempatan akan datang untuk kita menyampaikan aspirasi
menyampaikan suara kita, menyampaikan rasa persaudaraan kita kepada bangsa Palestina. Justru dengan adanya Board of Peace ini merupakan satu forum yang harus kita perjuangkan, yang harus kita awasi, yang harus kita ikuti agar kemerdekaan bagi Palestina ini terejawantahkan, teraplikasikan, terrealisasikan. Gitu sebetulnya. Ya, sebetulnya ini kan cara yang dipaparkan oleh saudara-saudara sekalian ini merupakan cara atau upaya agar Palestina menemukan titik untuk mereka merdeka. Tapi, saudaraku, ada cara yang lebih baik loh daripada kita, Indonesia ini tetap ada di Board of Peace. Dengan cara seperti melakukan kerjasama regional ataupun berperan aktif dalam forum internasional lainnya. Timbang kita Indonesia ini hanya duduk diam dalam keanggotaan Board of Peace, yang dimana Board of Peace ini masih dipertanyakan integritasnya. Mbak, apalagi setelah adanya konflik antara Iran dan Amerika, Bung. Tapi gini ya kawan-kawan, setelah mungkin melihat daripada argumen dari kawan-kawan, mau ada yang kontra ataupun pro tentang perihal Board of Peace ini sendiri, mungkin kita bisa menilai dan memandang bahwasannya sepatutnya kita jangan terlalu tergesa-gesa gitu terhadap apa yang misalkan dari ego kita masing-masing. Ada yang mengatakan dari bagian A mengatakan bahwasannya gak usah ikut Board of Peace aja, kenapa, ngapain, gak akan ada gunanya, toh Amerikanya aja melakukan seperti ini, malah bergabung sama Israel. Ada bagian B yang mengatakan bahwasanya nggak apa-apa ikut Board of Peace aja, justru di situ bisa melambung tinggi tuh untuk politik kita di luar negeri gitu, di skala internasional. Ada yang bisa mengatakan seperti itu, tapi tentunya bagi kita agar bisa lebih berhati-hati gitu ketika melakukan sesuatu. Karena apa? Karena melihat daripada dampaknya apabila kita keluar daripada kalangan Board of Peace itu sendiri, itu bagaimana? Yang kita nggak tahu. Ya, ataupun ketika kita terus mengikuti ataupun menjadi beranggotakan Board of Peace, ikut keanggotaan Board of Peace, kan kita juga tidak tahu bagaimana. Nah, alangkah baiknya kita memantau dulu bagaimana progresif dan memberikan hasil yang bagus gitu bagi dampak warga Palestina itu sendiri. Karena baru juga berjalan beberapa bulan dan kita tidak tahu progres yang baiknya bagaimana dari Board of Peace itu sendiri. Begitu. Nah, lalu kemudian tentunya bagi kita juga jangan sampai lengah terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Mau itu peperangan dari Amerika dan Iran, lalu kemudian progres daripada Board of Peace itu sendiri bagaimana. Karena kalau misalnya kita dari sekarang sudah terbiasa lengah, maka pada akhirnya pun kita sudah terbiasa dengan penindasan gitu. Oleh siapa? Oleh negara lain. Gitu, sama halnya seperti Amerika. Dan kenapa saya wajari kawan-kawan yang kontra terhadap Board of Peace itu, karena memikirkan negara Indonesia itu seperti badut ataupun boneka-boneka yang dipegang oleh Amerika gitu. Dan saya paham bagaimana rasanya ketakutan hal tersebut gitu. Tapi karena kita sebagai negara yang bisa dikatakan calon adidaya waktu itu, masa mau takut sama hal tersebut? Kan jangan dong. Begitu kawan-kawan. Dan tentunya saya harap atas apa yang sudah kawan-kawan paparkan dan argumentasikan itu menjadi batu lonjakan untuk selanjutnya bagaimana nih proses dan langkah terbaik untuk kita sebagai warga negara Indonesia menanggapi ataupun ikut terlibat dalam Board of Peace ini bagaimana, seperti itu. Dan tentunya kawan-kawan sebagai warga yang paham tentang akan politik ataupun hukum itu bisa menjawab dan bisa bertanggung jawab seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin bisa saya kembalikan lagi kepada moderator, Bu. Silakan. Baik, terima kasih pemaparannya dari saudara-saudara sekalian. Suatu kebijakan perlu melalui proses seleksi yang ketat, dan dalam tahapannya juga memerlukan analisis yang mendalam agar terciptanya kebermanfaatan dan kesejahteraan dari dampak yang dihasilkan. Sebagai penutup,
Dari beberapa argumentasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Board of Peace memiliki peran penting dalam perdamaian. Tetapi suatu sisi ada kekhawatiran akan tindakan yang dilakukan Trump. Dengan kondisi ini, Indonesia harus memantau agar tidak terjebak dalam kepentingan yang merugikan kemerdekaan Palestina. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.